Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bertemu kembali hari ini dengan pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Bermain di lingkunganku. Nah, apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga dilimpahkan rahmat berupa kesehatan dan semangat untuk selalu beraktivitas. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini hari Jumat, semoga menjadi hari yang diberkahi Allah. Nah, agar pembelajaran kita lebih berkah lagi, kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, lanjut ya. Nah, sebagai pembuka, anak-anak boleh buka buku paketnya halaman 39 sampai 40. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Tiup Balon. Silakan anak-anak baca. Setelah dibaca, anak-anak boleh kerjakan soalnya halaman 40 nomor 1 sampai 5. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya. Nah, sekarang mari kita simak kembali video tentang wujud dan sifat benda yang sudah pernah anak-anak saksikan pada pembelajaran 1 kemarin. Hari ini kita akan mengingat kembali apa saja wujud benda dan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat keberagaman wujud benda yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada padat, kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Nah teman-teman, benda padat itu adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Misalnya tas, buku, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Selanjutnya ada benda gas, yaitu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat sifat-sifat benda padat. Yang pertama, benda padat itu kuat dan kokoh. Yang kedua, benda padat bentuknya tetap. Yang ketiga, volumenya tetap. Teman-teman tahu nggak sih apa itu volume? Nah, volume itu ialah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, sekarang mari kita lihat pensil dan gelas ini. Pensil dan gelas kuat dan kokoh. Nah, bentuknya juga tetap. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap pensil. Ataupun gelas ketika dimasukkan pensil, bentuknya tetap gelas, tidak berubah. Volumenya juga tetap. Berat pensil tetap sama walaupun dimasukkan ke dalam gelas. Nah, teman-teman, contoh benda padat itu adalah batu, kayu, tanah, besi, kaca, kain, dan plastik. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat benda cair. Benda cair sangat bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya adalah air, minyak, aneka minuman seperti teh, kopi, susu, dan sirup. Lalu aneka peralatan rumah tangga seperti shampoo, deterjen, dan sabun cair. Serta yang ada di dalam tubuh manusia seperti darah, keringat, dan air mata. Teman-teman, yuk kita lihat sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Teman-teman, jika air kita masukkan ke dalam wadah setengah lingkaran, maka bentuknya juga akan setengah lingkaran. Lalu, jika air kita masukkan ke wadah persegi, maka bentuknya akan menjadi seperti persegi pula. Dan jika kita masukkan ke dalam gelas yang tinggi, maka bentuknya akan mengikuti gelas tersebut. Selanjutnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Nah, contohnya adalah semua sungai yang bermula di daerah pegunungan akan berakhir di daerah pantai ataupun danau yang rendah. Yang ketiga, meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya, ketika teman-teman mengelap tumpahan air di atas meja, maka air akan meresap ke atas melalui tisu, sehingga permukaan meja menjadi kering kembali. Yang terakhir, volumenya tetap. Nah, jika benda cair dipindahkan wadahnya, maka isinya akan tetap sama dengan wadah sebelumnya. Nah, teman-teman, itu tadi sifat-sifat benda cair. Sekarang mari kita lihat benda gas. Nah, teman-teman, benda gas itu contohnya adalah udara, angin, asap, kabut, uap, oksigen, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat sifat-sifat benda gas. Yang pertama adalah menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Lalu yang kedua, dapat bergerak ke segala arah ditentukan oleh tekanan udara. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya adalah angin darat yang terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk menerpa layar. Lalu sifat yang ketiga adalah bentuk berubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon. Gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban, dan sebagainya. Nah, sifat yang keempat adalah volume berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Misalnya, jika kita meletakkan balon di tempat yang panas, maka lama-kelamaan gas di dalam balon tersebut akan menyusut, sehingga volumenya akan berkurang dan balon akan menyusut pula. Nah, sudah ingat kembali kan tentang sifat dan wujud benda? Nah, sekarang coba anak-anak buka halaman 41. Nah, di situ ada 4 kotak tentang sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya tetap, tidak termasuk dalam sifat benda gas. Yang kedua, menekan ke segala arah. Nah, itu adalah sifat benda gas, silakan dicentang. Ketiga, mengisi ruang yang kosong. Ya, betul sekali. Itu termasuk sifat benda gas, boleh dicentang. Yang terakhir, bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Ya, yang terakhir juga termasuk sifat benda gas. Silakan dicentang ya.